Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Fitrila, NIM 19243, berasal dari Prodi PGSD, tepatnya pada kelas 4B. Video ini merupakan tugas saya dalam mata kuliah Strategi Pembelajaran di SD bersama Ibu dosen pengampu, Ibu Mary Amrianti, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Ya, anak-anak ibu pada semangat ya hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ya, salawat beserta salam tidak lupa pula kita doakan kepada Nabi kita, yakninya Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelum kita belajar, terlebih dahulu baiknya kita berdoa. Ya, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Lanjutkan membaca doa Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu ulaika bi ni'matika aliyya fa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunubi illa anta. Amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dilanjutkan membaca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wa syi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la yauduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Amin ya rabbal alamin. Ya, baiklah, kita sudah selesai berdoa dan sekarang waktunya kita bisa belajar dengan tenang dan serius ya. Sekarang ibu punya satu gambar ya. Coba anak-anak ibu terka, ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar pemandangan desa. Kalau anak-anak ibu biasanya di kampungnya itu di pagi hari gimana ya udaranya? Terasa gimana ya udaranya? Terasa sejukkah? Panaskah? Apa gimana? Iya, terasa sejuk, betul. Menurut anak-anak ibu, apa yang membuat udara terasa sejuk di pagi hari? Itu karena tanaman, karena tumbuhan. Kenapa karena tumbuhan? Karena tumbuhan itu menghasilkan oksigen. Sama seperti ini ya, anak-anak ibu. Misalnya nih hari sedang panas-panasnya, ya kan, matahari sedang terik-teriknya. Coba anak ibu berteduh di bawah pohon kayu yang besar. Itu kalau kita berteduh pasti akan terasa sejuk dan dingin. Karena kita berada di dekat tumbuhan yang bisa dikatakan kalau misalnya itu pohon besar itu sejuk ya, seperti itu. Ya, baiklah, sekarang anak-anak ibu coba dibuka bukunya halaman 20 ya. Coba dibaca itu tentang bagian-bagian dari tumbuhan.
Coba dibaca ya. Bagian-bagian dari tumbuhan itu ada 6 ya. Yang pertama akar, bunga, daun, batang, buah, dan juga biji. Ya, kalau akar itu adalah bagian tumbuhan yang terletak di dalam tanah. Betul. Lalu akar itu berfungsi untuk menyerap air dan zat-zat mineral dari tanah dan diedarkan ke yang berfungsi untuk proses fotosintesis pada daun. Seperti itu. Lalu kalau bunga itu berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Lalu kalau daun itu berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Bisa dibaca ya di buku temanya halaman 20. Lalu batang itu berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Lalu buah. Kalau buah itu berfungsi sebagai melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Lanjut biji. Kalau biji itu berfungsi sebagai kalau biji itu terbagi dua, itu ada biji berkeping 1, ada biji berkeping 2. Kalau berkeping 1 itu namanya monokotil, kalau berkeping 2 itu namanya dikotil. Baiklah, sekarang tahukah anak-anak ibu apa bagian dari tumbuhan yang berfungsi untuk menjaga tumbuhan tersebut tetap lestari dan seimbang di alam? Apa ayo? Ada yang tahu? Nah ya oke, ibu contohkan satu ya. Bagian dari tumbuhan yang berfungsi untuk menjaga agar tumbuhan itu tetap lestari dan seimbang di alam, yaitu salah satunya adalah biji. Ya, biji. Kenapa biji? Karena biji itu merupakan cikal bakal bagi sebagian tumbuhan untuk terus bertahan sehingga terjaga kelestariannya. Maksudnya itu, jika kita memiliki biji, kalau kita tanam biji itu bisa menumbuhkan tumbuhan, ya, bisa menumbuhkan tumbuhan, banyak tumbuhan seperti itu. Dengan banyaknya tumbuhan itu bisa, dengan banyaknya biji yang ditanam itu bisa menjaga agar lingkungan kita tetap lestari dan seimbang seperti itu. Nah, sekarang tugas anak-anak ibu dikerjakan bersama teman sebangkunya ya. Coba dicatat apa saja bagian lain ya selain biji yang ibu contohkan tadi. Bagian apa saja dari tumbuhan yang berfungsi untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan alam. Seperti itu. Menjaga membuat tumbuhan tersebut tetap lestari dan seimbang di alam. Coba nanti kalau misalnya sudah mendapatkan jawabannya, dicatat di buku catatannya ya. Baiklah anak-anak ibu, jika sudah selesai mencatat jawaban dari pertanyaan ibu tadi di bukunya, sekarang ayo dibaca teks di bukunya. Ada itu teks tentang upaya manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan pada halaman 21 ya, dibaca. Lalu setelah anak-anak ibu baca, jawablah pertanyaan yang ada di bawahnya. Itu ada 3 pertanyaan ya, dari halaman 21 sampai 22. Oke? Baiklah, jika anak-anak ibu sudah selesai mengerjakan 3 latihan tadi dan juga membaca teksnya, ibu akan membagi anak-anak ibu untuk berkelompok. Satu kelompoknya ada 4 orang ya, jadi siap-siap ya. Dan ibu akan memberikan satu tanaman untuk anak ibu identifikasi
apa saja bagian-bagian dari tumbuhan, dari tanaman tersebut, dan jangan lupa fungsinya juga ya, fungsinya juga. Lalu nanti hasil identifikasi anak-anak ibu itu dicatat dalam bentuk laporan, oke? Setelah anak-anak ibu mengidentifikasi bagian-bagian serta fungsi dari tumbuhan, anak-anak ibu harus berdiskusi lagi dengan kelompoknya, berdiskusi lagi ya dengan kelompok yang ibu buat tadi. Lalu tuliskan hasil diskusi anak-anak ibu itu juga dalam bentuk laporan, oke? Baiklah, jika anak-anak ibu sudah selesai mencatat hasil diskusinya tentang bagian-bagian tumbuhan, mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan juga fungsinya, maka waktunya kita praktek, oke? Kita ini prakteknya itu tentang menanam satu jenis tumbuhan. Alat dan bahan yang perlu kita sediakan yaitu alat dan bahan dan juga caranya itu dilampirkan atau dijelaskan di buku anak-anak ibu pada halaman 22. Coba buka bukunya. Baiklah, kita akan bersama-sama ya melakukan praktikumnya, prakteknya maksudnya. Ayo kita baca ya teks pada buku anak-anak ibu halaman 22. Ayo kita menanam tumbuhan dengan langkah berikut. Yang pertama, pilihlah satu macam jenis yang bisa kamu tanam. Contohnya itu biji tomat, atau biji kacang hijau, atau biji cabai, atau yang lainnya yang bisa ditanam. Lalu yang kedua, di sini ibu sudah menyiapkan biji ya, berupa biji kacang. Ya. Yang kedua, siapkan tanah dalam pot kecil. Bisa menggunakan kaleng bekas, plastik atau semacamnya. Pokoknya bisa seperti pot ya. Fungsinya sebagai pot seperti ini. Ibu sudah menyediakan kira-kira pot kecil seperti ini. Dan jangan lupa kalau misalnya anak-anak ibu menggunakan pot plastik, pot dari aqua plastik, aqua kecil misalnya, jangan lupa ini dilubangi di bawahnya ya, supaya airnya keluar dan airnya tidak tergenang di dalam ini. Lalu sesudah kita menyediakan pot yang diisi dengan tanah, cara kerjanya yaitu masukkan biji di tanah dalam pot kira-kira 3 cm. Ya, kita masukkan ya biji ke dalam tanah, kira-kira dalamnya itu 3 cm. Bisa kita seperti ini kan dulu. Nah, kita lubangi di tengahnya dulu untuk meletakkan biji. Nah, kita letakkan biji tadi di tengahnya seperti ini. Bentuk lubang atau bentuk kayak sumur. Lalu sesudah itu ditimbun ya, ditimbun seperti itu. Diratakan tanahnya. Jangan dipadatkan ya tanahnya, diratakan begini aja, digembus supaya tanahnya gembur. Sesudah itu langkah keempat, siram tanah ini siram potnya secukupnya. Nah, ibu akan menyiram tanaman ibu ini nanti. Lalu simpan tumbuhanmu di depan kelas dan siramlah tumbuhan ini setiap hari. Berarti kita diperintahkan untuk menyimpan tumbuhan kita di depan kelas dan juga siram tumbuhan kita setiap hari. Nah, menyenangkan bukan praktikumnya? Anak-anak ibu akan diberi tanggung jawab untuk merawat tanaman yang ditanam ini, yang anak-anak ibu tanam tadi. Merawatnya dengan cara menyiram, lalu menjaga ya, agar tidak mati dan tidak layu. Lalu dan juga kegiatan ini merupakan wujud nyata kita sebagai manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Itu dengan cara menanam
tumbuhan. Baiklah, kesimpulan upaya agar kita bisa menjaga kelestarian lingkungan dan menjaga alam sekitar itu salah satunya dengan cara menanam tumbuhan, oke? Seperti penjelasan ibu tadi ya, tumbuhan bisa memberikan kita oksigen dan bisa membuat udara di sekitar kita menjadi sejuk. Lalu apakah anak-anak ibu memiliki pertanyaan yang untuk ditanya? Apakah masih ada hal yang belum mengerti? Silahkan ditanya ke ibu ya. Baiklah anak-anak ibu, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, baiklah kita akan menutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu ulaika bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunubi illa anta. Lalu dilanjutkan dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.